Ya, pertama tentu saya memberikan apresiasi kepada Senator Siska Marleni sebagai senator yang mewakili rakyat Provinsi Sumatera Selatan. Nah, walaupun sebelum dilantik pun saya sudah berkenalan, bahkan telah ketemu ya, berbincang, dan lebih-lebih lagi intensif sejak beliau dilantik ya menjadi Senator Republik Indonesia mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Saya melihat Senator Siska ini ya seorang anggota parlemen yang sangat aktif ya, dan beliau selalu lebih mengutamakan kepentingan negaranya ya, kepentingan parlemennya daripada untuk kegiatan yang lain ya. Jadi baik bekerja sama saya langsung ya, baik di dalam negeri bahkan juga ke luar negeri sama-sama ya. Ibu Siska ini seorang yang sangat penuh dedikasi terhadap pekerjaannya, penuh tanggung jawab. Dan tentu saya yakin tentu pilihan rakyat Sumatera Selatan terhadap Ibu Siska supaya bisa membawa aspirasi ya berbagai kepentingan rakyat Sumatera Selatan dalam Parlemen Indonesia ini akan bisa diperjuangkan. Jadi saya yakin ya masih ada 4 tahun ke depan ya, saya harapkan dedikasi, determinasi pekerjaan Ibu Siska ini ya harus bisa membawa inspirasi dan motivasi ya buat rakyat, dan khususnya tentu pada generasi muda, para Siska-Siska yang lainnya ya, sebagai kader bangsa untuk dapat bisa melanjutkan perjuangan ya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Halo pemirsa Suara Jakarta, senang sekali saya Dinda Masita bisa hadir kembali untuk Anda, dan kali ini saya akan berbincang dengan salah satu anggota DPD RI asal Sumatera Selatan, Ibu Siska Marleni. Dalam 1 tahun masa jabatan beliau, saya akan berbincang mengenai dunia pekerjaannya, keluarga, dan bagaimana peran perempuan di dalam dunia perpolitikan. Ikuti terus obrolan saya dengan Ibu Siska Marleni dari Anjungan, Sumatera Selatan, Taman Mini Indonesia Indah. Jakarta, sekarang saya sudah bersama Ibu Siska Marleni dan saya akan berbincang dengan beliau setelah tadi beliau sedang asik berlatih atau mungkin kecintaan beliau ya terhadap kesenian Sumatera Selatan. Ibu, tadi seru sekali sepertinya berlatih. Ya, sangat menikmati. Ibu memang senang ya dengan kesenian budaya seperti itu? Sebenarnya lebihnya karena saya memang suka dengan kesenian tari-tarian, seni suara begitu. Tapi ya memang selama ini hanya sebatas konsumsi pribadi sebenarnya. Oke, baik. Ibu, ini mungkin saya ingin bertanya lebih kepada dunia kerja Ibu, keluarga, kesenian juga yang tadi Ibu cintai. Nah, untuk proses awal nih Bu, ini kan Ibu sekarang menjadi seorang anggota DPD RI dalam masa jabatan 1 tahun. Nah, ini dalam masa 1 tahun ini atau prosesnya mungkin lebih dahulu Bu menjadi seorang anggota DPD itu bagaimana sih Bu ceritanya? Saya di DPD RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan periode 2014-2019 berawal dari suksesi saya sebenarnya ya mengantarkan suami saya ke kursi parlemen untuk skup di Kabupaten Musi Banyuasin begitu. Lalu di background pendidikan saya juga gitu. Pada saat saya ambil S2 itu juga saya tentang political marketing begitu. Nah dari 2 hal pengalaman batin itulah gitu yang
mengilhami saya gitu, menginspirasi saya kalau misalkan ini saya terapkan kepada diri saya sendiri begitu, dari saya sendiri. Bagaimana saya mengemas gitu diri saya yang notabene bukan produk bisnis begitu ya, karena kalau selama ini kan pendekatan marketing itu kan lebih kepada untuk produk-produk yang produk-produk bisnis gitu kan, yang profit oriented begitu. Ini sedangkan ini untuk sebuah produk politik yang memang tidak bisnis dan tidak profit oriented, tapi benar-benar untuk kepada memberikan kontribusi kepada masyarakat luas seperti itu. Nah, selain itu juga saya punya pemikiran begitu, bagaimana saya ini bisa memberikan manfaat yang lebih banyak sebenarnya kepada masyarakat di sekitar saya gitu. Kalaupun selama ini dalam keseharian saya sebagai seorang akademisi juga sudah sedikit banyak ikut mencerdaskan anak bangsa gitu kan. Lalu saya berpikir, kalau saya berbuat yang lebih besar begitu, artinya saya harus menjadi bagian dari para mereka yang mengambil kebijakan gitu. Nah, untuk mencapai kepada langkah di sana, makanya lah saya memutuskan untuk pada tahun 2013 itu saya mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI Dapil Sumatera Selatan seperti itu. Nah, tentang peluang saat itu ya gitu, saya merasa begini, semua calon anggota DPD pasti merasa punya basis massa begitu, begitupun dengan saya yang selama dari tahun 2002 hingga tahun 2013 kemarin saya sebagai tenaga pengajar begitu di sebuah perguruan tinggi swasta di kabupaten saya dan sebuah perguruan tinggi milik pemerintah daerah. Ada mahasiswa aktif, ada mahasiswa alumni gitu. Nah, itu basis suara saya begitu. Jadi kenapa DPD juga? Pada saat misalkan saya meminta dukungan kepada mahasiswa saya gitu, yang tersebar di sekian kecamatan di kabupaten tersebut gitu, saya merasa mereka tetap bisa menyalurkan aspirasi atau pilihan politik mereka gitu, tapi tetap juga bisa mendukung saya gitu. Kalau saya memilih untuk menjadi calon DPD RI gitu, kalau saya memutuskan untuk bergabung dengan calon dari partai politik, tentunya yang mendukung saya adalah mahasiswa yang memang memiliki pilihan partai politik yang sama dengan saya begitu. Nanti saya rasa itu melemahkan posisi saya untuk mencapai tujuan saya tadi untuk bisa menjadi bagian dari para pengambil kebijakan di level pusat kan begitu. Berarti ini strateginya Ibu begitu. juga ya? Iya begitu. Jadi mahasiswa yang bisa terus menyalurkan aspirasi politik mereka, pilihan partai politik mereka juga tetap bisa dukung saya. Jadi merah, kuning, hijau, biru pilihan mahasiswa tetap bisa dukung saya sebagai calon anggota DPD RI. Dan kebetulan saat itu saya berdasarkan daftar calon tetap anggota DPD Dapil Sumsel, saya tercatat sebagai satu-satunya calon DPD yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin gitu. Jadi itu saya rasa itu selling point saya yang membuat peluang saya menjadi lebih besar begitu. Nah, akhirnya karena mungkin juga sudah ditetapkan oleh yang di atas begitu ya, ditambah dengan usaha-usaha tadi yang saya lakukan begitu. Jadi tepatnya 1 Oktober 2014 kemarin saya bersama dengan 129 anggota DPD lainnya dari seluruh negara kesatuan Republik Indonesia dilantik oleh Mahkamah Agung, dan alhamdulillah sudah berjalan sampai dengan 1 tahun sekarang ini gitu. Ibu selain sudah punya pengalaman mendampingi suami di parlemen, Ibu juga punya keinginan untuk lebih bermanfaat. Apalagi sih Bu yang menggerakkan Ibu untuk bisa terjun di dunia politik ini? Iya. Kalau idealisme yang besarnya lagi, kan begini deh, bahwa DPD ini kan ada representasi dari daerah ya. Daerah tadi sesuai dengan undang-undang di undang-undang tentang pemerintah daerah kan sudah menyebutkan bahwa daerah itu terdiri dari adanya masyarakat, adanya rakyat, adanya wilayah, adanya pemerintah daerah begitu. Dan inventarisir atau permasalahan di daerah itu sebenarnya dua hal. Yang pertama adalah masalah penciptaan lapangan tenaga kerja, yang kedua adalah masalah kemiskinan dan kesejahteraan begitu. Nah, dua hal inilah yang harapan saya gitu pada saat saya sekarang sudah ada di DPD RI menjadi bagian daripada pengambil kebijakan, kalaupun tidak bisa menghilangkan sama sekali gitu, atau paling tidak saya bisa mengurangi hal-hal tadi ya, bagaimana menciptakan lapangan tenaga kerja gitu, artinya kan mengurangi tingkat pengangguran begitu. Lalu juga kebijakan yang diambil juga akan bisa lebih menciptakan tadi mengurangi angka kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di daerah. Cuma dua hal itu saja sebenarnya permasalahan yang ada di daerah. Penciptaan tentang lapangan tenaga kerja dan juga tentang mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Itu yang termasuk menjadi konsentrasi fungsi dan tugas Ibu di DPD atau? Iya, seperti itu juga. Selain juga mungkin hal-hal lain gitu ya. Tadi berkaitan tadi di awal dia ada tanyakan mengenai
perlunya kepedulian kita melestarikan budaya daerah, kesenian daerah gitu. Saya ingin juga hadir di sana begitu. Oke, baik. Nah, Ibu, ini untuk sinergi program kerja nih Bu, ini bicara soal program kerjanya. Ini kalau sinergi yang dibangun antara komite-komite yang ada, khususnya dengan komite Ibu, bagaimana Ibu? Iya, oke. Saya informasikan lebih dahulu, jadi kepada Anda juga pada pemirsa, saya tercatat sebagai anggota Komite 4 DPD RI, di mana Komite 4 ini memiliki tugas konstitusional gitu yang berkaitan dengan pertimbangan anggaran. Iya, termasuk juga di dalamnya mengenai dana perimbangan pusat dan daerah, dana bagi hasil, pajak, perbankan, dan koperasian, itu menjadi tugas konstitusional daripada Komite 4 DPD RI, dan saya ada di sana sebenarnya seperti itu. Nah, tentang kemitraan dengan komite yang lain sebenarnya bisa saya jaring pada saat saya mendapatkan aspirasi dari daerah ya. Jadi pada saat kita terjun ke daerah, masyarakat di daerah itu sebenarnya nggak begitu memusingkan bahwa saya ini anggota komite berapa gitu. Ini saya punya aspirasi ini Bu, begitu. Misalkan aspirasi tentang usulan daerah otonomi baru gitu. Tentunya otomatis saya harus berkoordinasi, bersinergi dengan teman-teman senator lainnya yang ada di komite 1 begitu ya, bidang DOB gitu, kependudukan. Lalu misalkan ada aspirasi berkaitan dengan lahan, dengan hutan gitu, saya juga terima aspirasi itu begitu. Bagaimana saya harus terima begitu kan. Nanti saya juga untuk tindak lanjutnya saya berkoordinasi dengan teman-teman di komite 2. Lalu yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan, saya aspirasinya ada tentang itu, saya sampaikan juga, saya bersinergi juga dengan komite teman-teman di komite 3 begitu ya. Jadi intinya Ibu sebagai anggota DPD memang sebagai penyambung ya Bu, penyambung lidah dari masyarakat di daerah untuk Jadi kalau bicara tentang aspirasi begitu dari daerah, kita tidak boleh kaku bahwa kita ini adalah mendapatkan tugas komite berapa begitu. Itu harus lebih luas, tinggal bagaimana approval kita baik secara individu maupun secara kelembagaan dengan komite-komite yang lainnya. Yang penting kan bahwa aspirasi itu kita kita sampaikan ya, ditindaklanjuti, diselesaikan, bila perlu memang kita mendorong untuk tuntas gitu masalahnya gitu ya. Oke, nah sekarang kalau bicara untuk program yang sudah dihasilkan nih Bu. Nah ini kalau untuk program yang sudah dihasilkan masyarakat di Sumatera Selatan ya, khususnya di Ibu kan di Banyuasin Bu ya. Nah ini apa nih yang sudah terrealisasikan? Kalau berbicara tentang program deh ya, sebenarnya kalau kita kembalikan kepada tadi ini hal awal yang mendasari saya untuk terjun di DPD tadi kan, saya ingin mengentaskan mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan juga menciptakan lapangan tenaga kerja gitu ya. Sebenarnya kalau secara teknis saya belum sampai kepada tujuan itu begitu. Ditambah lagi kan yang perlu kita pahami bersama bahwa parlemen DPD RI ini kan bekerja di wilayah kebijakan nih Dek, begitu ya. Jadi mungkin kalau dikaitkan dengan saya di komite 4, di sana kan ada perjuangan mengenai DBH nih. Nah, mengenai DBH begitu. DBH itu dana bagi hasil. Dana bagi hasil untuk sumber daya alam, migas dan kita ketahui bersama Sumatera Selatan dan juga termasuk Kabupaten Musi Banyuasin itu adalah sebagai daerah penghasil. Tapi terus terang untuk recovery, untuk reklamasi, untuk merehabilitasi akibat eksploitasi sumber daya tadi, dan belum lagi dampak-dampak lain juga termasuk kepada kualitas SDM juga loh Dek gitu ya. Itu juga, dan persentase itu belum bisa untuk mengcover itu begitu. Nah, jadi saya melihat begini. Di sinilah berarti yang harus saya perjuangkan pada level kebijakan untuk membuat nantinya ini gitu ya, persentasenya itu sebentar ke depan nih, persentase DBH-nya itu seharusnya lebih berpihak kepada daerah penghasil gitu, dengan tidak mengesampingkan teman-teman atau saudara-saudara di provinsi yang lain. Nah, itu seharusnya yang lebih dijadikan pemikiran kita bersama, khususnya dari pemerintah pusat begitu. Terus terang persentase yang sekarang belum bisa mengcover semua dampak-dampak daripada kegiatan eksploitasi sumber daya alam, khususnya di Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin dan kabupaten-kabupaten lainnya begitu. Berarti bentuk nyata dari kebijakan yang ada kaitannya dengan hal tersebut? Iya gitu. Jadi kan kalau persentase DBH-nya meningkat, otomatis akan lebih banyak lagi gitu sumber daya bisa digunakan untuk mengcover tadi dari dampak eksploitasi sumber daya alam tadi. Itu berarti untuk kebijakan sendiri sudah digodok atau memang sudah dikeluarkan Ibu?
Desember 2014 ya, kurang lebih 2 bulan dari 3 bulan dari pelantikan ya, kurang lebih itu sudah jadi salah satu keputusan daripada Dewan Perwakilan Daerah dibacakan pada sidang paripurna begitu tentang usulan untuk persentase DBH tadi untuk lebih dirasakan lebih berkeadilan bagi daerah penghasil. Berarti Ibu langsung bekerja ya Bu ya di awal-awal masa pelantikan juga. Pasti akan menjadi sesuatu yang diamini oleh teman-teman dari senator dan juga dari provinsi lain, misalkan dari Kalimantan Timur begitu kan, dari provinsi Riau gitu yang dimana tempat-tempat adanya kegiatan berkayaan itu ya. Oke, nah sekarang kita bicara soal keluar nih Bu, luar negeri. Ya. Nah ini kalau hubungan dengan luar negeri, kita tahu kan DPD ini juga kaitannya fungsi hubungan kerjasamanya juga dengan luar negeri nih Bu. Nah ini yang sudah Ibu lakukan atau yang akan Ibu lakukan seperti apa dengan luar negeri? Yang saya pahami, yang saya ketahui selama kurang lebih 1 tahun ini begitu, ada beberapa kegiatan gitu yang dilakukan oleh DPD secara kelembagaan dan mengatasnamakan negara untuk melakukan kerjasama atau hubungan dengan negara lain gitu ya, khususnya parlemen yang sama seperti kita ya di Kameral gitu kan, jadi ada Dewan Perwakilan Daerahnya, ada Dewan Perwakilan Rakyatnya begitu ya. Itu yang saya ketahui. Kalau kegiatannya ya itu kurang lebih 1 tahun yang lalu ada kunjungan beberapa negara, itu contohnya dari Eropa Timur itu ada Rusia gitu, ada parlemen atau federasi Rusia itu datang ke kita gitu, dan kemudian saat itu saya ikut mendampingi pimpinan untuk menyambut mereka begitu. Sebenarnya dalam hal ini mungkin baru sebatas begini, kegiatan SEA Games 2018 itu kan salah satu hostnya adalah Provinsi Sumatera Selatan begitu ya. Saya sih melihatnya ini bukan Sumatera Selatan atau provinsi yang mananya gitu, ini sudah mempertaruhkan nama baik negara gitu ya. Nah saya dalam hal ini saya mengendorse gitu kepada pemerintah pusat gitu untuk segera juga membantu pemerintah Sumatera Selatan untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan SEA Games di 2018 nanti gitu itu. Jadi saya juga berkoordinasi dengan teman-teman di pemerintah daerah Sumatera Selatan, lalu juga dengan kementerian terkait begitu untuk dalam kurun waktu yang kurang lebih 4 tahun ini begitu, itu untuk melengkapi sistemnya tadi untuk menghadapi event internasional Asian Games 2018 yang nanti di Jakarta dan Sumatera Selatan gitu. Itu mungkin dalam bentuk itu gitu yang bisa dikaitkan kalau seperti itu ya. Oke, nah terus ini Bu, nah ini kalau hubungan Dewan Perwakilan Daerah dengan pemerintah daerah sendiri nih, khususnya kalau dapil Sumatera Selatan atau daerah lain di Indonesia ini bagaimana? Sampai saat ini 1 tahun ini berjalan, dari beberapa kegiatan yang saya lakukan bekerja di daerah pemilihan maupun bekerja di daerah pemilihannya teman begitu ya. Apakah pada saat saya hadir sebagai Komite 4, apakah saya hadir sebagai Badan Akuntabilitas Publik daripada DPD RI, sejauh ini semuanya menunjukkan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ya. Dan bahwa apakah saya atau teman-teman yang lain, mereka menyadari ini sebagai bentuk representasi daerah, mewakili rakyat, mewakili daerah, mewakili wilayah yang ada di daerah gitu. Jadi kalau mereka menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan daerah, itu memang mereka merasa tepat kalau disampaikan kepada anggota DPD RI seperti itu ya. Maksud saya mempertegaskan ini bukan mendikotomi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, bukan, tapi hadirnya DPD itu menjembatani itu ya antara yang menjadi kepentingan masyarakat atau pemerintah daerah yang sebaiknya menjadi pemikiran bersama untuk di pemerintah pusat gitu. Jadi intinya hubungan dari sesama badan pun akan lebih solid juga ya Bu ya. Iya begitu ya. Jadi nah ini Ibu, kita berbicara soal dunia perempuan, dunia politik perempuan. Ibu kan adalah salah satu di antara 3 ya Bu ya, anggota di Komite 4. Iya benar. Yang terjun ke dunia politik. Nah kita kan tahu bahwa di UU nomor 10 tahun 2008 ini kan bahwa harus ada 30% ya Bu keterlibatan perempuan. Iya, kota gendernya ya. Iya. Nah ini Ibu sendiri bagaimana melihat hal tersebut dan Ibu menjadi bagian dari perempuan yang terjun ke dunia politik? Oh ya begini ya. Kalau saya melihatnya dari sisi undang-undangnya begitu ya, dengan 30% kuota gender itu memang sebetulnya sudah sangat representatif dalam hal memberikan peluang gitu kepada wanita manapun di Indonesia ini untuk bisa
menyalurkan aspirasi politiknya seperti itu. Itu secara undang-undang memang sudah sangat memadai seperti itu. Nah, hanya saja ada beberapa hal yang saya perhatikan itu pada implementasinya gitu ya. Mungkin kita kalau nggak kita, mungkin saya melihatnya gitu ya, masih ada beberapa hal-hal yang tidak mengarah ke sana seperti itu. Mungkin ada diskriminasi yang dilakukan oleh beberapa pihak gitu, yang saya merasa mengurangi langkahnya wanita untuk mengikuti 30% kuota gender tadi seperti itu. Jadi seperti mengurangi kesempatan atau mengurangi ruang gerak wanita untuk bisa memenuhi kuota gender tadi itu yang sebenarnya tidak pada level memprihatinkan, sebenarnya agak sedikit disesalkan begitu. Iya begitu. Nah, seharusnya wanita Indonesia itu ya dalam hal aspirasi politik harus memiliki hak yang sama dengan kaum pria begitu ya. Selama wanita ini memang memiliki hal-hal yang sifatnya visioner gitu bagi wanita khususnya atau bagi masyarakat pada umumnya, kenapa enggak gitu ya, berikan mereka kesempatan seperti itu gitu. Dan dari wanitanya sendiri juga ini harus melihatnya juga, wah ini peluangnya harus saya pergunakan, dan ternyata memang itu bukan sesuatu yang semudah membalikkan telapak tangan, memang perlu perjuangan, dan justru di proses perjuangan itulah yang mendewasakan kaum wanita untuk bisa lebih realistis menghadapi, oh ini loh dunia politik itu seperti ini. Bapak ataupun suami ini memang sangat mendukung ibu ya? Iya, alhamdulillah ya gitu. Saya sangat merasakan bahwa dukungan keluarga khususnya suami itu memang benar-benar mendukung, menopang perjalanan saya sampai sekarang begitu ya. Jadi pada saat saya membutuhkan seseorang untuk sharing gitu, karena beliau secara pengalaman mungkin sudah terjun lebih dahulu di dunia politik begitu, atau bertukar pendapat begitu, itu pada saat beliau bisa diajak berkomunikasi seperti itu, saya rasa itu sebagai bentuk dukungan beliau kepada saya begitu. Belum lagi dukungan yang lainnya pastinya gitu ya, seperti itu ya. Yang saya rasakan dukungannya seperti itu sepenuhnya dari keluarga dan khususnya juga pada suami dan anak-anak ya. Nah ini kan kalau kita berbicara soal perempuan, ibu kan memang concern sekali nih untuk mendukung perempuan-perempuan Indonesia mungkin yang ingin terjun ke dunia politik ataupun sukses di bidangnya. Untuk masyarakat ataupun perempuan di Sumatera Selatan khususnya di Provinsi Banyuasin sendiri, apa nih yang ingin ibu lakukan supaya mereka bisa sukses di rumah tangga, juga sukses di dunia pekerjaan, mereka bisa berkembang, ini apa yang ingin ibu lakukan? Sebenarnya hal itu sangat erat ya dengan saya. Saya juga termasuk orang yang sangat sadar menggunakan media sosial begitu ya. Iya, jadi di media sosial ya. Di sela-sela aktivitas saya di DPD gitu, saya sering selipkan beberapa hal gitu yang bisa saya share kepada masyarakat, khususnya kepada wanita gitu. Karena saya begini loh, saya menilai keberadaan saya di DPD sekarang ini yang mewakili perempuan begitu ya. Saya merasa begini, pada saat kita berhasil menginspirasi yang lain gitu, itulah saya memaknai sebuah sukses dan cantiknya seorang wanita gitu. Kecantikan yang sesungguhnya. Iya begitu. Jadi dari hal-hal kecil tadi saya share kepada masyarakat gitu ya. Itu ada juga beberapa petikan yang khusus kepada wanita. Itu tadi gitu, bahwa ini loh ini perempuan ini bisa di sini gitu. Hanya saja memang yang jadi harga yang harus dibayar adalah manajemen waktu, ya gitu. Karena selain sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anggota sebuah institusi, sebagai anggota masyarakat, itu memang sangat membutuhkan manajemen waktu yang baik agar tidak menimbulkan gesekan-gesekan yang malah melemahkan fungsi-fungsi kita yang tadi, apakah sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota institusi begitu. Itu manajemen waktu yang perlu dicermati oleh teman-teman yang lain, mungkin nanti terpikir mau mengikuti langkah saya gitu ya. Saya berharap bahwa saya bukan menimbulkan kecemburuan gitu ya dari wanita yang lain. Justru saya inginnya bisa menginspirasi mereka yang muda, yang seumuran dengan saya, atau mungkin di atas saya mungkin masih punya energi untuk berbuat kepada Republik tercinta ini ya gitu. Saya inginnya seperti itu. Ibu, ini kan ibu sudah 1 tahun menjadi anggota DPD. Ini apa saja yang ibu lakukan selain yang tadi sudah ibu sebutkan di awal tadi? Kalau bicara mengenai dimensi waktu yang 1 tahun ini, kan kita bisa melihatnya 1 tahun waktu yang tidak sebentar, tapi juga belum waktu yang cukup lama begitu. Kalau tentang waktu yang belum cukup lama, mungkin lebih kepada saya untuk melakukan sesuai dengan apa yang menjadi tugas
baik tugas konstitusi maupun menjadi amanah masyarakat begitu ya. Dikatakan waktu yang cukup pendek, ya cukup lama juga sebenarnya kan 12 bulan begitu. Nah jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi begitu. Jadi kalau ide awal saya hadir di DPD adalah untuk membantu menciptakan lapangan tenaga kerja, membantu mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, yang jelas membawa kemaslahatan kepada daerah. Mungkin secara teknis belum tercapai begitu ya, tetapi setidaknya yang bisa saya lakukan adalah saya terus berjuang di wilayah kebijakan untuk menciptakan yang 3 hal tadi itu yang menjadi inventarisasi di daerah, tentang kesejahteraan, tentang kemiskinan, dan juga tentang menciptakan lapangan tenaga kerja. Dan ke depannya yang bisa saya lakukan adalah terus melaksanakan tugas konstitusi maupun juga amanah masyarakat sebaik-baiknya, seoptimal mungkin, sebatas kemampuan yang saya miliki begitu. Itu yang menjadi urgen saya gitu. Oke, baik. Nah Ibu, ini Ibu kan masih akan berjalan 4 tahun ke depan. Harapan apa yang ingin Ibu capai ya dalam untuk menyelesaikan 4 tahun belakang ini, Bu? 4 tahun ke depan, sorry. Iya, 4 tahun ke depan ya. Harapan saya secara umum sebagai bagian daripada sebuah lembaga yang namanya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, tentunya keberadaan saya harapannya bisa membantu menjadi konektivitas, menjadi penghubung begitu dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbarui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi kalau selama ini kebijakan atau desentralisasinya sudah bagus begitu ya, tinggal saja yang perlu lagi ditambah menurut saya adalah kebijakan fiskalnya gitu. Jadi kalau kebijakan fiskalnya juga diberikan seluas-luasnya dan setepat-tepatnya kepada pemerintah daerah, saya yakin kok pemerintah daerah juga punya komitmen yang baik untuk membangun daerahnya, sehingga tidak selalu menjadi PR dari pemerintah pusat begitu untuk membangun daerahnya begitu. Terus itu secara DPD. Terus sebagai saya pribadi gitu, harapannya saya itu juga mungkin saya sudah sampaikan di depan tadi begitu. Harapan saya keberadaan saya yang wanita gitu ada di panggung perpolitikan Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia begitu. Harapannya juga bisa menginspirasi yang lain gitu. Bisa menginspirasi lain khususnya adalah kaum wanita di Sumatera Selatan atau wanita di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk ayo kita perempuan juga punya kesempatan gitu untuk memberikan kontribusi, untuk memberikan hal-hal yang terbaik gitu untuk Republik yang kita cintai ini. Itu saja mungkin harapannya. Jauh-jauh Bu, wanita di Sumatera Selatan, saya pun terinspirasi. Oh ya, terima kasih ya, terima kasih sekali ya. Iya, sama-sama. Obrolan kita bermanfaat. Iya, pasti ya. Iya, itu harapannya ya. Semua langkah yang kita lakukan harapannya adalah bermanfaat buat orang lain. Tentang besar kecilnya pasti merasakan adalah orang-orang di sekitar kita itu. Oke, terima kasih Bu ya, atas waktunya. Makasih juga, saya juga makasih ya sudah diberikan kesempatan ini. Iya. Sampai ketemu sukses terus ya Bu. Iya, sama-sama. Pemirsa Suara Jakarta, itulah tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Siska Marleni mengenai fungsi dan peran DPD RI. Kita juga sudah menyimak bagaimanakah pendapat beliau dan kerabat kerja mengenai kehidupan sehari-hari, bagaimana beliau bekerja di dalam 1 tahun masa jabatannya, dan juga peran perempuan di dalam dunia perpolitikan. Saya Dinda Masita dan tim Suara Jakarta mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.